Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Kali ini, teman-teman, saya akan memasak yang sangat gampang, sederhana, dan murah. Dan kebetulan ini tadi saya nggak ke pasar, yang ada di rumah aja itu apa? Ini ada toge. Ini toge ini udah lama, 1 minggu yang lalu saya simpan di kulkas, ternyata masih bagus. Kemudian telur, dan itu kacang ada 100 gram. Mau saya bikin sambal pecel, cuman karena nggak punya kencur ya udah nggak usah, saya kasih daun jeruk saja. Ini daun jeruk. Kemudian nanti gulanya nggak pakai gula merah ya, kita pakai gula stevia aja. Terus itu cabe, terserah suka-suka kalian maunya pedes apa enggak, itu terserah ya, tergantung selera aja. Dan ini tempe udah saya potong-potong, pengen saya goreng tepung. Nah, pakai tepungnya tepung apa, Bu? Nah, kalau kita emang nggak boleh tepung yang seperti terigu, tepung beras, tepung maizena, itu semua tinggi karbo. Karena dengan kita makan tinggi karbo, maka diabetesnya nggak bakal sembuh-sembuh. Jadi di sini ini adalah channel penyembuhan diabetes tanpa obat. Kita tidak boleh makan karbo ya teman-teman. Tapi itu nggak mungkin, tetap kita akan dapat karbo walaupun sedikit. Nah sekarang contoh tempe. Tempe ini per 100 gramnya itu berapa ya? 6 gram per 100 gramnya. Oh maaf, bukan 6 ya teman-teman ya. Kalau tempe agak tinggi ya, cuman saya lupa nih. Pokoknya bolehnya itu sedikit aja kita makan tempe, paling kira-kira itu dalam sehari, karena kita tuh dijatah 20 gram karbo. Jadi kita boleh yang makan tempe itu hanya kira-kira 50 gram. 50 gram itu ya segini nih, 2 potong ya. Tapi kalau tahu itu rendah, per 100 gramnya itu dia 2 gram per 100 gram tahu. Jadi kita masih boleh makan tahu banyak-banyak. Yang penting jangan 1 kilo. Supaya itu harus dibatasi ya teman-teman ya. Kalau sayur seperti toge ini rendah. Kemudian ini telur, ini juga sangat rendah karbonya. Nah itu boleh, aman kita makan ya. Mau makan telur sehari 8 juga boleh. Yang penting kita tidak ngarbo. Jadi kalau kita itu makan tinggi lemak, tinggi protein, asal tidak bertemu dengan karbo, itu aman-aman saja. Tidak akan menjadikan karamelisasi. Tapi kalau kita masih makan nasi, masih makan karbo-karbo, kemudian kita makan lemak-lemak, nah itu yang bahaya. Itu nanti bisa menyebabkan kolesterol, asam urat, dan lain-lain gitu ya. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Lalu nanti tepungnya tepung apa, Bu? Karena kita nggak boleh makan tepung terigu, jadi saya pakai tepung ini. Ini tepung kelapa yang kita beli di online banyak, di Suma Herbal juga ada. Lalu kita kasih telur aja untuk perekatnya, supaya nggak gampang remok, nggak gampang remek ya. Itu saya biasanya pakai putih telurnya aja. Ntar kuningnya kita simpen buat apa ya, misalnya kita mau bikin bolu atau apa itu bisa. Nah oke, sekarang saya mau goreng kacang dulu. Ini kacangnya mau saya goreng, lalu nanti di blender ya. Dan ini saya mau bikin ini juga, bumbu tempenya ini yang mau digoreng. Jadi ini menunjukkan bahwa diet keto, diet untuk penyembuhan diabetes yang tanpa obat ala Suma Herbal, itu nggak harus mahal ya teman-teman ya. Karena sekarang itu zamannya zaman pandemi, zaman krismon ya, mirip krismon kan, nggak ada duit ya. Jadi makanya saya selalu ngeser-ngeser makanan yang murah-murah tapi tetap aman untuk orang diabetes. Oke, mari sekarang kita mau goreng kacang dulu.
Ini telurnya semua saya kasihkan semua, ya kuningnya ya putihnya ya teman-teman ya. Nanti soalnya kalau cuman putih doang, kuningnya buat apa, tanggung lah, cuman satu. Terus itu saya kasih bawang yang udah saya ulek-ulek tadi, bawang putih. Kalau mau ngasih kaldu jamur silahkan. Terus ini saya kasih air juga sekentalnya aja ya, dikira-kira aja lah ya, pakai feeling aja. Jadi ini tepungnya, tepung kelapa, kemudian dikasih telur. Udah, misalnya kalian punya beras sirabetik, itu bisa itu digiling buat campuran ini ya, biar agak lengket gitu. Soalnya ini kan kelapa doang nih, nah hasilnya itu kurang bagus, makanya wajib dikasih telur. Nah kita coba aja, nanti misalnya kurang bisa lengket kita tambahin. Kalau yang punya tepung keto boleh, atau tepung beras sirabetik. Jadi cara membuatnya, beras sirabetik itu kita rendam di kulkas, lalu semalaman gitu ya biar empuk, lalu kita blender, terus kita simpen jadi basah gitu. Soalnya kalau kering itu susah ya, terus belum dicuci juga kan kalau kering. Jadi kalau basah gitu kan bisa kita cuci dulu. Nah ini mau saya balutkan ke itu, kayak kurang nih airnya, tambahin lagi ya airnya. Pokoknya pakai feeling aja ya teman-teman. Jangan lupa kasih garam. Oke, kita coba ya goreng. Nanti kalau nggak bisa lengket, kita tambahin telur lagi, atau kita kasih tepung beras sirabetik. Nah ini teman-teman, aku mau giling itu ya bumbunya. Sebenarnya kalau diulek, aduh minyaknya banyak banget nih. Gak apa-apa lah, kita kan boleh makan minyak kan. Sebenarnya kalau diulek itu pecel itu lebih enak, tapi karena saya malas ngulek, jadi saya pakai ini aja, pakai cuper. Kalian kalau kuat ngulek tuh ya lebih enak lagi ya kalau pecel. Ini mau saya giling ya. Tadi saya tambahin air, garam, kemudian gula ya. Gulanya gula stevia. Lalu kita udah, nggak usah halus-halus, nanti nggak enak malahan. Alhamdulillah sudah selesai. Ini teman-teman, ini tempe tepung kelapa. Ternyata bisa kok tuh. Dan rasanya juga nggak kalah enaknya ya. Jadi kalau kalian pengen lebih crispy itu pakai putih telur aja. Tadi kan aku campur kan sama kuningnya, jadi nggak begitu crispy karena mengandung kuning telur. Kuning telur itu kan empuk. Tapi kalau kalian pengen yang kriuk-kriuk, kasih itu tadi putih telur doang. Nah ini sudah matang semuanya. Jadi di sini walaupun kita itu lagi budgetnya minim, kita tetap bisa makan keto, tetap bisa diet untuk penyembuhan diabetes tanpa obat. Ini telur selalu kita stok ya di rumah. Jadi nanti kita maamnya, ini telur kan direbus tuh. Ini anggaplah ini lontong, atau anggaplah ini nasi. Kemudian kasihin ini, lalu sambal, lalu tempe. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, dan sampai jumpa.